Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada satu kisah tentang dahsyatnya doa seorang ibu kepada seorang anaknya yang soleh. Doa ibu itu sangat mustajab. Ya, doanya seorang ibu itu tidak tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun doa seorang ibu itu doa keburukan untuk anaknya, Allah pasti mengabulkan karena doa seorang ibu itu memiliki keramat. Ya, doa ibu pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, ada satu kisah ini terjadi di Bani Israel. Di dalam khazanah keislaman ada kisah-kisah di zaman dahulu yang terjadi sebelum era kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tahu bahwa Bani Israel itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran, dan ada kisah-kisah yang mengandung hikmah yang dinukil dari bangsa Bani Israel. Dan Bani Israel itu memiliki banyak nabi ya, dan kali ini kisah tentang orang soleh yang banyak beribadah, hidupnya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mendapat ujian gara dia melakukan sholat ya, beribadah kepada Allah, dan datanglah ibunya, tetapi ketika ibunya memanggil dirinya, nah si anak yang soleh ini tidak menjawab. Dia lebih memilih untuk meneruskan sholatnya. Disitulah kemudian sang ibu merasa diabaikan oleh anaknya, karena sang ibu tidak tahu bahwa anaknya sedang sholat, lalu dia mendoakan anaknya yang soleh ini dengan sesuatu yang buruk, dan itu terjadi. Nah, satu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Kana fi Bani Israil rajulun yuqalu lahu Juraij." Ada di kalangan Bani Israel seseorang yang dipanggil dengan sebutan Juraij. Kana yusolli. Nah, sang Juraij ini sedang melakukan sholat. Ja'athu ummuhu fada'athu. Datanglah ibunya dan memanggil si Juraij ini. Faqala, ketika sang ibu memanggil Juraij, si Juraij ini berkata, "Jibuha au usolli." Saya menjawab panggilan ibu itu atau saya melakukan sholat. Nah, dikisahkan Juraij saat itu sedang melaksanakan ibadah, dan ibunya datang memanggilnya. Sang Juraij ini di dalam hatinya ada kerentakan hati, ada bimbang apakah menjawab panggilan ibunya, dengan demikian dia membatalkan ibadahnya atau dia melanjutkan ibadah dalam sholatnya. Jibuha au usolli. Aku menjawab panggilan ibu itu atau melanjutkan sholat. Ternyata si Juraij lebih memilih untuk melanjutkan sholatnya. Faqalat. Karena tidak mendapatkan jawaban dari anaknya Juraij, sang ibu lalu berkata, "Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat." Sang ibu kemudian berkata, lalu berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau matikan Juraij hatta turiyahu wujuhal mumisat, sampai engkau menunjukkan kepada si Juraij, memperlihatkan kepadanya wajah perempuan yang tidak baik, perempuan yang ahli zina, perempuan yang senang melakukan perbuatan mesum. Wa kana Juraij fi saumati." Dan ketika Juraij
di dalam tempat ibadahnya. Ya, tempat ibadah orang Yahudi dulu disebut sinagog. Di sinagognya ini tempat ibadahnya. Fata'arradat lahu imra'atun fakalamatu fa'aba. Dikisahkan karena sang ibu tidak mendapatkan jawaban dari Juraid, lalu kemudian sang ibu mendoakan Juraid supaya Juraid ini tidak dimatikan oleh Allah sebelum si Juraid melihat wajah perempuan yang ahli zina. Nah, di kemudian hari si Juraid sedang ada di dalam rumah ibadahnya dan mengatakan kepada Juraid bahwa dia menyukai si Juraid, dan mengatakan kepada Juraid bahwa dia menginginkan Juraid. Fa'aba, tapi Juraid menolaknya. Fa'atat ra'iyan fa'amkanathu min nafsiha fawaladat gulaman. Si perempuan ini karena senang sama Juraid, lalu menyampaikan kepada Juraid bahwa dia ingin berhubungan dengan Juraid dan tidak ditolak. Ini kesal si perempuan ini, lalu mendatangi seorang pengembala kambing, dan terjadilah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Si perempuan ini kemudian menjalin hubungan dengan sang penggembala, dan terjadilah persetubuhan, dan si perempuan ini lalu mengandung dan melahirkan seorang anak. Maka singkat cerita, si perempuan ini hamil dan mengatakan ketika sudah lahir si anaknya, dia membawa si anak ini, mengatakan kepada masyarakat, kepada penduduk, faqalat min Juraij, ini dari Juraij, ini yang melakukan Juraij, ini anaknya Juraij. Nah, penduduk kampung pada waktu itu mengenal Juraij ini ahli ibadah, mengerti agama, paham tentang dosa, ya senang berbuat pahala, tetapi kok melakukan perbuatan nista dengan seorang perempuan yang tidak baik. Dan perempuan mengatakan ini anaknya Juraij. Nah, ketika mendengarkan pengakuan dari perempuan tadi, ini sang penduduk fa'atauhu fakasaru saumata. Mereka mendatangi Juraij dan kemudian merusak rumah ibadahnya, menghancurkan tempat dia beribadah. Wa anzaluhu wasabbuhu, dan kemudian membawa si Juraij, menurunkan dari tempat ibadahnya, memaki, mencaci, mengatakan si Juraid ini awalnya sebagai tokoh agama, al-ibadah, atau dihina-hina, yang merasa bahwa perbuatannya tidak sesuai dengan perilakunya, dan seterusnya. Mendapatkan pengepungan dari penduduk yang ada di situ. Nah, si Juraid kemudian mengambil inisiatif, fatawaddoa wa shalla. Si Juraid lalu mengambil wudhu, lalu melakukan sholat, summa atal ghulam, lalu mendatangi si gulam, si anak yang dilahirkan oleh si perempuan tadi. Faqala, lalu berkata si Juraid, man abuka ya gulam. Dia berkata kepada anak kecil, anak si perempuan tadi, siapa ayahmu wahai anak kecil? Tiba-tiba si anak kecil tadi yang di dalam buah yang digendong sama si perempuan berkata, ar-ra'i, bapakku itu penggembala kambing. Qalu, dengan demikian para penduduk menyesal dan mereka berkata, nabni sauma'ataka min dhahab, kami menyesal, kalau begitu kami akan membangun kembali rumah ibadahmu wahai Juraid, kalau perlu dengan dari emas kita bangunkan. Qala la illa min tin. Juraid berkata, tidak, kalau mau membangun ya bangunlah, jangan membangun kecuali dibangun dari tanah, bukan dari emas sebagaimana yang dijanjikan oleh penduduk, karena mereka menyesal telah memfitnah, telah merusak rumah ibadahnya, menghancurkan rumah ibadahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, saudaraku, ini kisah kecil
tentang doa ibu, dan itu berlaku kepada anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyabdakan, doaul walid liwaladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anaknya itu laksana doa seorang nabi untuk umatnya. Jika nabi sudah mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah, maka kemungkinan untuk diijabah itu sangat besar sekali. Begitu juga doa orang tua, wabil khusus doa ibunda. Doa ibu itu lebih keramat, ijabahnya itu lebih kuat, dan Allah menjawab, mengkabulkan doa seorang ibu untuk anaknya. Dari kisah ini kita pernah bisa belajar bahwa untuk para orang tua, terutama untuk ibu, hati-hati dengan lisanmu, karena lisanmu itu memiliki kekeramatan yang luar biasa. Allah menginjeksi ijabah dari setiap perkataan yang boleh jadi itu menjadi doa. Karena itu siapapun, para bunda, para ibu, mama, hati-hati dengan anak-anakmu. Apapun yang terjadi, bagaimanapun sikap anakmu, jangan sampai lisanmu ini mengucapkan sesuatu yang buruk untuk anakmu. Meskipun mereka bermasalah, mungkin mereka ada yang nakal, atau seringkali melakukan perbuatan yang membuat para ibunda merasa tersakiti, hati-hati dengan lisanmu. Jangan ucapkan keburukan, apalagi mendoakan sesuatu yang jelek untuk anak-anakmu, karena boleh jadi Allah memberikan ijabah atas setiap doa itu. Maka doakanlah kebaikan, ucapkanlah kebaikan. Kalau anak kita bermasalah, anak kita membuat kita kesal di dalam hati kita, atau anak kita dalam tanda kutip nakal, dan kita merasa marah dengan perilaku mereka, doakanlah kebaikan-kebaikan untuk anak-anak bunda semuanya. Karena boleh jadi ketika bunda mendoakan kebaikan, lisan yang keluar adalah kebaikan-kebaikan, maka Allah menjawab perilaku anak-anak kita yang boleh jadi membuat kita sakit hati dengan kebaikan-kebaikan yang kita inginkan untuk anak-anak kita. Ingat ya, anak-anak kita, buah hati kita adalah pelipur lara kita, harapan kita di masa depan. Doakan kebaikan, jangan sampai doa kita doa keburukan untuk anak-anak kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat, like dan subscribe. Insya Allah manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.